Sarai. Belakangan Allah mengganti namanya Abram menjadi Abraham, artinya bapak banyak orang, dan Sarah menjadi Sarah, artinya putri raja. Untuk mudahnya kami akan menggunakan Abraham dan Sarah. Yahwa adalah nama Allah yang disebutkan dalam Alkitab. Dalam 10 pasal pertama buku Kejadian dalam Alkitab mengisahkan kehidupan beberapa pria yang beriman, contohnya Habel, Kenoh, Nuh, dan Nuh. Namun 15 pasal berikut ini menceritakan kepada kehidupan kisah Abraham. Misalnya, Allah sebagai perisai atau pelindung bagi hamba-hambanya. Lihat ungkapnya kepada Allah, istilah Nabi, kasih orang tua. Abraham berdiri di tengah malam sambil menatap langit yang penuh bintang. Ia pun teringat akan janji Allah bahwa keturunannya akan sama banyaknya seperti benda penerang itu. Bagi Abraham, bintang-bintang itu adalah pengingat yang kelihatan sekaligus jaminan dan janji Yehuwa. Jika Yehuwa berkuasa menjadikan alam semesta yang luas beserta segala isinya, maka ia juga membuat Abraham dan Sarah mempunyai anak. Sakuat itulah iman Abraham. Abraham mempertunjukkan kepercayaannya dan janji Allah. Karena beriman, Abraham meninggalkan negeri kelahirannya dan bahwa Yehuwa janjinya untuk menuntun dia ke negeri lain. Karena beriman, Abraham menjelajahi karena yakin bahwa negeri itu akhirnya akan menjadi milik keturunannya. Dan karena beriman, Abraham taat untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban, yakin bahwa jika perlu Yehuwa akan membangkitkan Ishak. Abraham berfokus pada masa depan, bukan masa lalu. Meskipun Abraham dan Sarah mungkin menikmati kehidupan yang nyaman di Ur ketimbang di Kanaan, mereka tidak memikirkan negeri yang sudah mereka tinggalkan itu. Sebaliknya, mereka berfokus pada bagaimana Allah akan memberkati mereka dan keturunan mereka di masa depan. Apakah iman Abraham sia-sia? Sama sekali tidak. Yehuwa menepati semua janjinya. Keturunan Abraham akhirnya berlipat ganda menjadi bangsa yang dikenal sebagai Israel. Belakangan, bangsa Israel tinggal di Kanaan, negeri yang telah Yehuwa janjikan kepada Abraham. Segitu dulu dari saya kisah tentang Abraham, Ustaz kelima, Absen 5. Terima kasih. Ia melihat sesuatu yang baik dalam diri pria ini, dan ia membantu agar hal baik itu bertumbuh. Yang terlalu sulit bagi Yehuwa. Setahun kemudian, di usia 100 tahun, Abraham mendapatkan seorang putra yang ia namai Ishak. Allah secara spesifik berjanji bahwa Ishak akan mendapatkan banyak berkah. Beberapa tahun kemudian, Yehuwa meminta sesuatu yang sangat tidak lazim kepada Abraham. Ia meminta agar Abraham mempersembahkan putra tercintanya, Ishak, sebagai korban. Padahal pemuda itu belum menikah dan belum punya anak. Meskipun hatinya sangat pedih karena bakal kehilangan putranya, Abraham siap untuk taat dan mempersembahkan Ishak. Abraham yakin sepenuhnya bahwa jika perlu Allah berkuasa membangkitkan Ishak untuk mewujudkan janji-janjinya. Di saat yang menentukan, ketika Abraham hampir saja mengorbankan putranya, Allah menghentikan dia sehingga Ishak tetap hidup. Ia memuji Abraham karena ketaatannya yang luar biasa. Yehuwa selanjutnya mengulangi janji-janji pernah ia ucapkan kepada Abraham. Pada usia 175 tahun, Abraham meninggal. Ia mati pada usia yang sangat tua dan puas. Jadi Abraham mengalami penggenapan janji Allah yang lainnya, itu bahwa ia menikmati umur panjang sebelum meninggal karena damai. Abraham bukan sekedar tokoh agama dan tokoh sejarah dari masa lampau. Sampai hari ini, kisah Abraham terus menginspirasi kita semua untuk meniru teladannya. Mari kita bahas 4 dari sifat-sifat baik Abraham. Pertama, kita akan membahas sifatnya yang paling dikenal, yaitu iman. Pada mulanya Abraham dikenal sebagai Abram dan istrinya Sarai. Belakangan Allah mengganti namanya
Abram menjadi Abraham, artinya bapak banyak orang, dan Sarah menjadi Sarah, artinya putri raja. Untuk mudahnya kami akan menggunakan Abraham dan Sarah. Yahwa adalah nama Allah yang disebutkan dalam Alkitab. Dalam 10 pasal pertama buku Kejadian dalam Alkitab mengisahkan kehidupan beberapa pria yang beriman, contohnya Habel, Kenoh, Nuh, dan Nuh. Namun 15 pasal berikut ini menceritakan kepada kehidupan kisah Abraham, misalnya Allah sebagai perisai atau pelindung bagi hamba-hambanya. Lihat ungkapan PL 5A absen 5, tokoh kitab suci, tokoh Abraham dilahirkan pada tahun 2018 sebelum Masehi dan dibesarkan di Ur, kota yang besar dan makmur. Penyembah berhala marak di kota itu. Ayah Abraham sendiri, Terah namanya, bisa jadi menyembah banyak berhala, tetapi Abraham memilih untuk menyembah Yahwa dan bukan patung dewa-dewi yang tak bernyawa. Abraham menikmati kehidupan yang menyenangkan, memuaskan, dan bertujuan sekalipun tak lepas dari kesulitan. Perhatikan beberapa hal yang ia alami. Sewaktu Abraham masih tinggal di Ur, Allah menyuruh ia meninggalkan negeri kelahirannya dan pergi ke negeri yang ia akan tunjukkan. Sekalipun Abraham dan Sarah tidak mengetahui semua perinciannya kemana mereka akan pergi atau alasannya mereka taat. Abraham dan Sarah akhirnya tinggal di kemah-kemah di negeri Kanaan sebagai penduduk asing seumur hidup mereka. Sewaktu Abraham dan Sarah belum punya anak, Yahwa berjanji bahwa keturunan Abraham akan menjadi bangsa yang besar dan bahwa semua keluarga di bumi akan memperoleh berkat melalui Abraham. Belakangan, Yahwa menegaskan janji itu. Ia memberi tahu Abraham bahwa keturunannya akan sangat banyak seperti bintang di langit. Sewaktu Abraham berusia 99 tahun dan Sarah mendekati 90 tahun, Yahwa berjanji bahwa mereka akan mempunyai seorang anak laki-laki. Meskipun hal itu tampaknya mustahil di mata manusia, Abraham dan Sarah akhirnya menyadari bahwa tidak ada yang terlalu sulit bagi Yahwa. Setahun kemudian, di usia 100 tahun, Abraham mendapat seorang putra yang ia namai Ishak. Allah secara spesifik berjanji bahwa melalui Ishak, umat manusia akan mendapatkan banyak berkat. Apa yang mendorong Abraham membuat pilihan itu? Ia rupanya hidup sejaman dengan Sem, putra Nuh, selama 150 tahun. Apa pengaruhnya bagi Abraham jika ia sempat bergaul dengan pria yang jauh lebih tua itu? Abraham bisa mendengar langsung dari Sem tentang bagaimana rasanya selamat dari air bah dunia. Ia juga mungkin belajar tentang pentingnya menyembah Yahwa, Allah yang menyelamatkan Sem dan keluarganya dari air bah itu. Abraham mendapati secara positif apa yang ia pelajari tentang sang pemeriksa hati, yaitu Yahwa. Mengamati Abraham, ia melihat sesuatu yang baik dalam diri pria ini, dan ia membantu agar hal baik itu bertumbuh. Yang terlalu sulit bagi Yahwa. Setahun kemudian, di usia 100 tahun, Abraham mendapatkan seorang putra yang ia namai Ishak. Allah secara spesifik berjanji bahwa Ishak akan mendapatkan banyak berkat. Beberapa tahun kemudian, Yahwa meminta sesuatu yang sangat tidak lazim kepada Abraham. Ia meminta agar Abraham mempersembahkan putra tercintanya, Ishak, sebagai kurban. Padahal pemuda itu belum menikah dan belum punya anak. Meskipun hatinya sangat pedih karena bakal kehilangan putranya, Abraham siap untuk taat dan mempersembahkan Ishak. Abraham yakin sepenuhnya bahwa jika perlu Allah berkuasa membangkitkan Ishak untuk mewujudkan janji-janjinya. Di saat yang menentukan, ketika Abraham hampir saja mengorbankan putranya, Allah menghentikan dia sehingga Ishak tetap hidup. Ia memuji Abraham karena ketaatannya yang luar biasa. Yahwa selanjutnya mengulangi janji-janji pernah ia ucapkan kepada Abraham. Pada usia 175 tahun, Abraham meninggal.
Ia mati pada usia yang sangat tua dan buas. Jadi Abraham mengalami penggenapan janji Allah yang lainnya, itu bahwa ia menikmati umur panjang sebelum meninggal karena damai. Abraham bukan sekedar tokoh agama dan tokoh sejarah dari masa lampau. Sampai hari ini kisah Abraham terus menginspirasi kita semua untuk meniru teladannya. Mari kita bahas 4 dari sifat-sifat baik Abraham. Pertama, kita akan membahas sifatnya yang paling dikenal, yaitu iman. Pada mulanya Abraham dikenal sebagai Abram dan istrinya Sarai. Belakangan Allah mengganti namanya Abram menjadi Abraham, artinya bapak banyak orang, dan Sarah menjadi Sarah, artinya putri raja. Untuk mudahnya kami akan menggunakan Abraham dan Sarah. Yahwa adalah nama Allah yang disebutkan dalam Alkitab. Dalam 10 pasal pertama buku Kejadian dalam Alkitab mengisahkan kehidupan beberapa pria yang beriman, contohnya Habel, Kenoh, Nuh, dan Nuh. Namun 15 pasal berikut ini menceritakan kepada kehidupan kisah Abraham. Misalnya, Allah sebagai perisai atau pelindung bagi hamba-hambanya. Lihat ungkapnya kepada Allah, istilah Nabi, kasih orang tua. Abraham berdiri di tengah malam sambil menatap langit yang penuh bintang. Ia pun teringat akan janji Allah bahwa keturunannya akan sama banyaknya seperti benda penerang itu. Bagi Abraham, bintang-bintang itu adalah pengingat yang kelihatan sekaligus jaminan dan janji Yahwa. Jika Yahwa berkuasa menjadikan alam semesta yang luas beserta segala isinya, maka ia juga membuat Abraham dan Sarah mempunyai anak. Itulah iman Abraham. Abraham mempertunjukkan kepercayaannya dengan janji Allah. Karena beriman, Abraham meninggalkan negeri kelahirannya dan bahwa Yahwa janjinya untuk menuntun dia ke negeri lain. Karena beriman, Abraham menjelajahi karena yakin bahwa negeri itu akhirnya akan menjadi milik keturunannya. Dan karena beriman, Abraham taat untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban, yakin bahwa jika perlu Yahwa akan membangkitkan Ishak. Abraham berfokus pada masa depan, bukan masa lalu. Meskipun Abraham dan Sarah mungkin menikmati kehidupan yang nyaman di Ur ketimbang di Kanaan, mereka tidak memikirkan negeri yang sudah mereka tinggalkan itu. Sebaliknya, mereka berfokus pada bagaimana Allah akan memberkati mereka dan keturunan mereka di masa depan. Apakah iman Abraham sia-sia? Sama sekali tidak. Yahwa menepati semua janjinya. Keturunan Abraham akhirnya berlipat ganda menjadi bangsa yang dikenal sebagai Israel. Belakangan, bangsa Israel tinggal di Kanaan, negeri yang telah Yahwa janjikan kepada Abraham. Segitu dulu dari saya, cerita tentang kisah tentang Abraham, Pesta Beli Mahab Selima. Terima kasih.